Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, siapa nih yang kira-kira sudah bisa menjawab dari pertanyaan riddle kemarin? Dan pastikan cocokkan dengan jawaban yang akan kami berikan. Riddle yang kedua tentang jejak kaki. Halo semuanya pendengar Realita Kata Stories. Bertemu lagi dengan saya Sung Jin. Kali ini saya akan membawakan satu cerita horor yang dialami oleh seorang wanita bernama Lina dan juga temannya yang bernama Siti, tentang pengalamannya di sebuah tempat kos yang dekat dengan sekolahnya saat itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, siapa nih yang kira-kira sudah bisa menjawab dari pertanyaan riddle kemarin? Dan pastikan cocokkan dengan jawaban yang akan kami berikan. Riddle pertama, kerugian dari pabrik kayu. Jawabannya adalah kayu yang hilang telah dijadikan gerobak. Seharusnya Wika tidak memeriksa apa yang di dalam gerobak, melainkan gerobak itu sendiri. Siapa yang sudah benar? Selamat. Otak kalian berada di atas rata-rata. Dan riddle yang kedua tentang jejak kaki. Jejak kaki yang dilihat hanyalah jejak menuju ke dalam rumah tersebut. Namun tak ada jejak kaki yang keluar. Jejak kaki yang menuju ke arah keluar dari gubuk tersebut. Jadi sudah dipastikan jika siapapun yang masuk ke rumah itu, mereka tak akan pernah bisa kembali keluar. Terus siapa yang benar? Lanjut ke riddle yang nomor 3. Tolong. Jawabannya, aku sedang terjebak di sebuah pulau dan si aku berniat meminta tolong. Tapi kode SOS-nya kembali ke dirinya sendiri. Jawab, si aku terdampar di sebuah pulau antah berantah. Riddle nomor 4, suami yang kejam. Jawabannya, 2 jam kemudian sang suami mendapatkan telepon dari kepolisian yang memberitahukan bahwa istrinya terbunuh dan tak diketahui pelakunya. Sang suami pun langsung berangkat menuju TKP. Jawab, polisi hanya memberitahukan jika istrinya terbunuh dan suami langsung menuju ke TKP. Pas polisi nelpon, polisi tidak bilang TKP-nya, tapi si suami langsung mengetahui tempat istrinya itu meninggal. Bagaimana? Siapa yang berhasil menjawab semuanya? Setidaknya IQ kalian setara dengan Albert Einstein. Oke? Sekarang kita masuk ke cerita tentang Lina dan juga temannya. Ini adalah sebuah kisah yang aku alami sekitar 4 tahun yang lalu. Sebut saja namaku Lina. Aku dan keluargaku tinggal di sebuah desa yang lumayan jauh dari perkotaan.
Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Jarak sekolahku dan desa tempat aku tinggal cukup lumayan jauh. Perjalanan yang ditempuh sekitar 2 jam lebih. Jadi untuk menghemat waktu, aku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos yang berada di dekat sekolahku. Kos tempat aku tinggal ini berbentuk sebuah rumah pada umumnya, dan sang pemilik kos menyewakan kamarnya. Aku tinggal sekamar bersama temanku yang kebetulan dia juga satu desa denganku. Sebut saja namanya Siti. Bangunan sekolahku berada tepat di kaki bukit yang masih banyak semak dan dikelilingi oleh pepohonan. Singkat cerita, siang itu Siti mendapat kabar dari ibunya jika kakak laki-lakinya mengalami sebuah kecelakaan tragis dan harus dirawat di rumah sakit. Sebagai teman, aku berinisiatif untuk membantunya dengan mengumpulkan sumbangan ala kadarnya dari beberapa teman kami. Tanpa menunggu waktu lama, kami pun menjalankan rencana itu. Dan tepat sebelum azan maghrib, aku dan Siti sampai di kosan. Setelah hampir 2 jam kami keliling mengumpulkan sumbangan. Setelah istirahat sebentar, aku pun bergegas mandi, dan setelah itu barulah menunaikan sholat maghrib. Di luar hujan turun dengan derasnya. Padahal kami berencana untuk mengantar sumbangan itu pada bibinya Siti yang tinggal tidak jauh dari tempat kami ngekos. Terpaksa kami harus menunggu hujan hingga reda. Lumayan lama kami menunggu. Sekitar jam 9 malam hujan sudah mulai reda. Walaupun masih sedikit gerimis. Tapi ya tidak masalah sih. Kan setidaknya hujan tidak begitu deras. Aku dan Siti pun bergegas berjalan ke rumah bibinya. Takut jika hujan malah tambah deras lagi jika kita terlalu lama. Rumah bibinya Siti terletak tak jauh dari bangunan sekolah kami. Rumahnya berada tepat di belakang sekolah kami. Singkatnya, kami pun melalui jalan setapak yang di sebelah kanannya adalah pagar sekolah, sementara di sebelah kiri adalah semak belukar. Aku menyuruh Siti untuk berjalan di depanku. Karena kondisi jalan yang kecil, jadi kami hanya bisa berjalan satu persatu, tidak bisa berjalan beriringan. Nah, pas sampai di belakang bangunan perpustakaan sekolah, jantungku serasa berhenti manakala aku melihat segerombolan anak kecil menatap tajam ke arah Siti, perlahan menyeringai dengan mulut yang dipenuhi dengan darah. Aku tak mampu mengeluarkan suaraku, lidahku terasa kaku. Tapi tanpa sadar, aku terus saja berjalan, melangkahkan kaki melewati mereka semua. Sepertinya Siti tidak menyadari akan hal itu. Hingga sampailah kami di depan rumah bibi Siti. Sekitar 1 jam kami berada di situ. Kira-kira jam 10 lewat, kami baru memutuskan untuk pulang karena hari yang semakin larut malam dan juga penerangan yang cukup minim.
Meskipun aku masih terbayang-bayang dengan kejadian tadi, tapi aku tak menceritakannya kepada Siti karena aku takut jika aku memberitahu Siti, nanti dia juga malah ikutan takut. Waktu perjalanan pulang, kami melewati lagi jalan setapak yang tadi kami lewati. Namun untungnya, aku tidak melihat segerombolan anak kecil itu lagi. Seketika aku bisa bernafas dengan lega. Hingga akhirnya ketika berada tepat di depan sekolah, ada hawa panas yang aku rasakan di sekitar tengkuk leherku, seperti nafas berat seseorang. Dengan cepat kupalingkan wajah ke belakang, dan oh Tuhan, makhluk apa ini? Tinggi besar dengan tubuhnya yang dipenuhi bulu lebat. Kedua bola matanya yang merah darah seperti hampir menyembul keluar. Sosok itu berdiri tegak seperti siap untuk menerkamku. Aku sudah tak sanggup menahan rasa takutku lagi. Aku berteriak dan lari sekencang-kencangnya. Tak peduli pakaianku yang kotor terkena cipratan air yang menggenang di jalanan becek. Siti yang melihat aku lari, spontan dia juga ikut lari dan teriak sekencang mungkin. Meskipun Siti waktu itu tak mengetahui pasti apa penyebab aku teriak dan berlari. Namun satu hal yang dia tahu, jika pasti ada hal yang sangat mengerikan yang membuat aku hingga seperti itu. Sesampainya di kamar kos, aku tak mengatakan apapun. Aku hanya diam berbaring lemas karena shock. Siti pun mengerti keadaanku malam itu. Dan semalaman aku tak bisa tidur. Dan imbasnya, keesokan harinya di sekolah, aku merasa sangat ngantuk berat. Untung saja hari itu adalah hari pengambilan nomor untuk peserta ujian. Jadi para murid tidak belajar sampai jam sekolah berakhir. Sedangkan Siti masih terlihat biasa-biasa saja, dan bahkan dia tidak bertanya padaku perihal kejadian semalam. Aku dan Siti itu beda kelas. Sekitar jam 12 siang, Siti datang menemuiku. Katanya dia mau beli es krim nanti sepulang sekolah. Aku pun heran dengan tingkah Siti, karena di sekolahanku ada yang menjual es krim. Tapi kenapa Siti malah ingin beli sepulang sekolah? Meskipun demikian, aku tidak mempermasalahkan hal itu. Aku pun menunggu Siti di depan musola sekolah. Lama aku menunggunya sampai jam 3 sore. Tapi Siti belum juga datang. Setelah lelah menunggu, aku pun memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di kosan, aku heran kenapa pintu rumah kosanku sudah dipenuhi kerumunan orang. Aku menyeruak di antara mereka dan berusaha masuk ke dalam kamar. Aku berdiri tepat di tengah kerumunan orang dan melihat ke dalam kamarku. Ternyata Siti sudah berada di dalam kamar.
Ia pulang dengan tubuh yang dipenuhi dengan darah. Mulutnya juga berlumuran darah, seperti habis memamah sesuatu. Aku sangat-sangat kaget sekaligus khawatir. Aku juga kesal. Kenapa orang sebegitu banyaknya tidak ada satupun yang berinisiatif membawa Siti ke rumah sakit. Ibu kosku, sebut saja Bu Darmi. Dia memberitahuku, Siti tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mendekat saja tidak diperbolehkannya. Sudah beberapa orang mencoba mendekati Siti, namun Siti seperti berontak dan malah menyerang orang itu. Mendengar keterangan dari Bu Darmi, aku memberanikan diri untuk mencoba perlahan mendekati Siti dan bertanya. Tetapi Siti tak menjawabku. Dia malah cengengesan sambil menunjuk ke arah jendela. Aku mulai takut dengan tingkah Siti. Namun aku juga tak bisa membiarkan Siti terus seperti ini. Dengan lembut aku membujuknya, dan sampai akhirnya dia mau mendengarkan perkataanku. Setelah dia kuberitahu, aku bujuk dia, akhirnya dia mau. Secepat mungkin kami membawa Siti ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama, kami pun sampai di rumah sakit, dan Siti langsung ditangani oleh dokter. Aku takut sekali jika sampai terjadi apa-apa pada Siti. Padahal kan besok kami harus mengikuti ujian di sekolah. Bu Darmi yang ikut mengantar Siti ke rumah sakit menyuruhku untuk pulang agar aku bisa mandi dan mengganti baju. Soalnya bajuku sudah terkena darah Siti. Beliau juga berpesan agar aku tetap di dalam kamar saja dan mempersiapkan diri untuk ujian besok. Aku pun mengangguk dan langsung bergegas pulang. Sampainya di kosan, aku langsung mandi. Belum selesai aku mandi, aku mendengar suara gaduh di dalam kamarku. Kupikir Siti dan Bu Darmi sudah pulang dari rumah sakit. Segera mungkin aku percepat mandiku, dan setelah selesai, aku bergegas untuk melihatnya. Namun tak ada siapapun. Aku mencoba melihat keluar kamar, juga tak ada siapapun di luar kamar. Apa aku salah dengar? Pikirku. Kutepis pikiran aneh yang mulai membayangiku. Aku tertawa kecil sambil menggumam. Mana mungkin mereka pulang secepat itu, sementara Siti sepertinya akan dirawat lumayan lama. Karena mengingat darah yang di sekujur tubuhnya tadi. Tidak lama kemudian aku mendapat telepon dari Bu Darmi yang menemani Siti di rumah sakit kala itu. Katanya sebentar lagi mereka akan pulang. Aku heran, kok bisa cepat sekali Siti diperbolehkan pulang. Tapi juga di sisi lain aku merasa senang, karena itu artinya Siti baik-baik saja. Dan benar saja, sekitar jam 7 malam mereka sampai. Aku bergegas membukakan pintu dan aku melihat Siti tersenyum ke arahku.
Tanpa basa-basi, aku serang Bu Darmi dengan berbagai pertanyaan. Kata beliau, nanti sesudah makan, barulah aku akan diceritakan semuanya. Beliau juga mau mandi dan sholat terlebih dahulu. Sekali lagi, aku mengangguk dan perlahan ku gandeng tangan Siti yang dari tadi hanya senyum-senyum ke arahku. Kami berdua duduk di pojok kamar dekat meja belajar. Siti masih saja tersenyum dan berkata jika besok dia akan pergi. Aku pun menoleh dan bertanya kemana dia akan pergi. Katanya ada teman yang mengajak dia untuk pindah. Aku heran bercampur sedih mendengar itu. Mungkin Siti tidak bahagia lagi tinggal sekamar denganku. Tanpa sadar aku pun menangis. Siti memelukku dan berkata jika dia akan sering datang untuk mengunjungiku. Bahkan aku juga ditawari untuk ikut pindah dengannya. Mendengar itu aku hanya bisa terdiam. Tidak lama setelah kami mengobrol, terdengar suara Bu Darmi memanggilku. Sementara Siti, aku suruh dia untuk beristirahat. Bu Darmi pun bercerita jika tidak mengalami luka apapun dan Siti sangat sehat. Bahkan kata dokter, dia sangat-sangatlah sehat. Aku terhentak mendengar itu. Terus, itu darah siapa, Bu? Tanyaku. Aku mulai mendesak Bu Darmi, namun beliau juga kebingungan. Tapi sudahlah, yang penting Siti baik-baik saja, ucap Bu Darmi. Sekembalinya aku ke dalam kamar, aku masih melamunkan hal itu. Aku mulai berpikiran aneh. Darah siapa ya? Jangan-jangan Siti membunuh orang, pikirku dalam hati. Aku pun bergidik ngeri ketika membayangkan hal itu. Apa jangan-jangan aku akan jadi korban selanjutnya? Sungguh aku takut sekali karena pikiran buruk yang terus menghantuiku. 2 hari telah berlalu, tapi aku masih memikirkan hal itu. Hingga pada hari ketiga, Siti tiba-tiba menghilang. Aku dan Bu Darmi menghubungi keluarganya. Kami mulai mencari Siti ke tempat yang biasa dia kunjungi, tapi hasilnya nihil. Hingga aku pun teringat jika Siti pernah bilang kalau dia mau pindah. Aku pun langsung menuju lemari pakaiannya. Siapa tahu Siti pindah tanpa memberitahu kami. Saat aku membuka lemari pakaiannya, itu semua masih utuh pada tempatnya. Tapi sekilas aku melihat cairan merah di bawah tumpukan baju Siti. Aku mencoba memberanikan diri mengangkat tumpukan baju itu. Dan ternyata aku menemukan kepala kucing. Kepala kucing yang sepertinya masih baru saja terpotong dari badannya. Darahnya juga kelihatan masih segar. Aku teriak. Semua orang berdatangan dan lantas bertanya, apa yang terjadi kepadaku? Aku perlihatkan kepala itu. Semua orang terkejut melihatnya. Emang untuk apa Siti menyimpan kepala kucing? Singkat cerita, segala upaya telah dilakukan. Bahkan aparat keamanan setempat juga ikut serta mencari Siti. 1 hari, 2 hari, dan akhirnya seminggu telah berlalu.
namun Siti belum juga ditemukan. Hingga suatu malam, aku bermimpi Siti pulang, tapi kali ini dia terlihat sangat murung. Lantas aku bertanya, "Mengapa kau murung?" Siti bilang, jika temannya marah karena Siti bersikeras ingin pulang. "Kamu ingat kan pohon yang ada di belakang sekolah? Sekarang aku tinggal di dekat pohon itu. Rumah temanku itu bagus banget, seperti layaknya istana." Siti menjelaskannya padaku. Aku terbangun. Sayup-sayup aku mendengar azan subuh. Aku bergegas ambil wudhu dan kemudian sholat. Selepas sholat, aku mencari Bu Darmi dan aku menceritakan semua mimpiku itu pada Bu Darmi. Beliau hanya terdiam mendengar semua itu. "Hati-hati," katanya, "jangan tinggalkan sholat dan berserah dirilah pada Allah. Jangan lupa doakan Siti agar cepat kembali." 1 bulan sudah berlalu, tapi Siti tak kunjung kembali. Keluarganya sudah melakukan berbagai cara untuk menemukannya, tapi tak ada hasilnya. Hingga suatu pagi, aku mendapati Siti tengah duduk di depan kosanku, memainkan tanah dengan ujung jarinya, seperti anak kecil. Aku kaget dan berlari menghampirinya. Aku peluk tubuhnya yang kurus. Aku menangis melihat keadaannya. Saat itu, aku benar-benar tak peduli. Yang kupeluk itu Siti yang sesungguhnya atau bukan. Karena aku benar-benar sangat merindukannya. Aku membawa dia masuk. Aku suapkan makanan untuknya. Tapi Siti seperti tak bernafsu makan sama sekali. Sungguh kasihan aku melihatnya. Tulang-tulangnya sampai kelihatan saking kurusnya. Aku memberitahu orang tuanya dan juga Bu Darmi. Siangnya pun keluarga Siti datang menjemput. Aku melihat Siti seperti bukan dirinya lagi. Dia seperti orang yang kehilangan akalnya. Bahkan keluarganya sendiri pun tak dikenalnya. Sekitar 1 minggu, dia pulang bersama keluarganya. Aku mendapat kabar keadaannya sudah berangsur membaik. Kata ibunya, dia sudah mulai menanyakan kabarku. Mendengar itu, aku sungguh senang sekali. Begitu besar keinginannya untuk sembuh. Esoknya Siti sudah mulai kembali bersekolah lagi. Dia terlihat ceria, seperti tak pernah mengalami kejadian apapun. Dia juga sudah mulai tinggal bersamaku lagi di kos. Saat itu aku pikir semua akan kembali normal. Tak akan ada lagi hal atau kejadian aneh. Tapi sekali lagi, aku salah besar. Suatu malam, kira-kira sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun mendengar teriakan Siti yang cukup keras. Aku bergegas menghidupkan lampu. Aku melihat Siti menghentak-hentakkan kakinya, seperti menendang sesuatu. Sementara kedua bola matanya melotot. Aku beristighfar sambil kumat kamit membaca doa sebisaku. Aku memegang kaki Siti sambil berkata, "Siti, kamu kuat. Kamu harus lawan dia." Tak lama, akhirnya Siti pun terdiam. Kurasa dia tertidur. Kuusap peluh yang membasahi wajahnya. Jujur, waktu itu aku sangat takut sekali.
Tapi harus bagaimana lagi? Bu Darmi sedang tidak di rumah. Kak Nurul, anaknya Bu Darmi, melahirkan, dan yang tinggal di rumah cuma kami berdua. Aku tak bisa tidur sampai pagi tiba. Tapi kulihat Siti pulas sekali saat tidur. Sampai-sampai waktu aku bangunkan untuk sholat subuh, dia tak menggubris. Setelah sholat, aku siap-siap memakai seragam sekolahku. Tapi Siti belum juga bangun. Aku perlahan membangunkannya. Aku goyang-goyangkan tangannya, namun tubuhnya terasa sangat dingin saat ku sentuh. Aku mulai cemas. Pikiranku saat itu menjadi tak karuan. Akankah Siti pergi secepat ini? Pikirku. Aku mencoba memeriksa nadinya, dan ternyata pikiranku salah. Siti mungkin hanya pingsan, karena aku masih bisa merasakan denyut nadinya. Aku berusaha untuk sebisa mungkin tidak panik. Perlahan kurai handphoneku, kuhubungi Bu Darmi, dan akhirnya Bu Darmi datang bersama seorang lelaki paruh baya yang belakangan aku ketahui jika beliau adalah seorang kiai. Aku bermaksud menjelaskan, tapi dia menghentikanku sambil tersenyum. Kurasa dia sudah tahu semuanya. Dia meminta segelas air putih, dan entah apa yang dibacanya, lalu ditiupkannya pada segelas air itu. Dia juga memijit telapak kaki Siti. Seketika Siti berteriak kesakitan, sebelum akhirnya Siti benar-benar sadar. Siti disuruh untuk meminum air yang sudah didoakan itu. Tak lama dia berpamitan pulang. Kucium tangannya sambil berkali-kali aku mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kiai tersebut. Sejak hari itu Siti akhirnya sembuh total. Tak ada lagi kejadian aneh. Suatu ketika timbul rasa penasaranku. Kemana sebenarnya saat Siti menghilang? Aku mencoba bertanya kepada Siti. Dan Siti pun bercerita. Katanya dia dibawa temannya untuk berkeliling istana. Siti bilang jika dia senang tinggal di sana, hingga akhirnya Siti sadar jika ada yang hilang dalam hidupnya. Aku terus bertanya, apa yang hilang? Keluarga katanya. Sejak saat itu dia merasa tak betah tinggal di sana, dan pada akhirnya Siti memutuskan untuk pulang. Tapi temannya seakan tak rela jika Siti harus kembali pada keluarganya. Temannya terus memaksa Siti untuk tetap tinggal dengannya. Tapi alhamdulillahnya Tuhan berkehendak lain. Siti diberikan kesempatan untuk kembali kepada keluarganya, dan pastinya kembali bersamaku. Aku pun melanjutkan pertanyaan tentang kepala kucing yang kutemukan di bawah tumpukan baju Siti. Namun Siti tak ingat apapun tentang itu. Aku terharu sekaligus merinding ketakutan mendengar cerita Siti. Tetapi untung saja, semua telah berakhir sampai di sini. Dan Siti sudah benar-benar kembali menjadi Siti yang aku kenal dahulu. Selesai.